Jam 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiknya. Jadi kuliah ini kelas C ya. Kuliah kelas C ini kan sama dengan kelas A dan kelas B ya. Ya, jadi berdasarkan pengalaman kemarin itu kalau saya sampaikan materi ini yang sama tentu saja dengan kelas B ya. Itu kok yang bertanya kok cuma dua. Nah, jadi akan saya rubah metodenya. Nanti akan saya kasih rekamannya kelas B dan A. Kemudian saya akan tambah materi supaya lebih menarik ya. Jadi saya akan mulai share screen. Apakah kelihatan? Kelihatan, Pak. Baik ya. Saya yakin kalian semua sudah pernah flu dan juga sudah pernah minum paracetamol ya. Nah, jadi sebelumnya saya informasikan saya itu mutasi tahun 2005 di UGM. Di UGM itu berlaku belajar berbasis riset. Jadi kalau kita belajar itu harus ada risetnya ya. Jadi kalau saya mengajari modifikasi senyawa penuntun, saya harus sudah melakukan. Kalau dosen di Fakultas Teknik itu mengajari tentang gedung, teknik membuat gedung. Itu harus ada gedung yang dibuat oleh Fakultas Teknik ya, oleh dosen tadi. Jadi jangan sampai misalnya ngajar tentang arsitek terus ditanya mahasiswanya, Pak, gedung di Jogja ini yang Bapak arsitekin mana? Nggak ada. Atau misalnya orang ngajar naik sepeda itu pegang stangnya, kakinya melangkah, kemudian kita duduki sadelnya terus dikayuh ya, itu teori banget ya. Terus ditanya, Bapak bisa naik sepeda? Enggak, saya biasanya naik mobil. Nah, jadi nggak lucu ya. Oleh karena itu saya harus belajar apa yang saya ajarkan, yaitu modifikasi senyawa penuntun. Nah, jadi di sini paracetamol yang akan saya modifikasi ya. Jadi modifikasi. Nah, sebelumnya kita akan melihat ini. Nah, ini paracetamol ini ya, sebelah kiri ini. Sebelah kanan ini adalah senyawa yang sebenarnya bukan temuan saya ya. Yang saya modifikasi sebenarnya merubah CH3 di sini jadi NH2. Tapi sama Allah dibelandakan jadi simetrik. Jadilah molekul yang saya namai alketika. Al itu bahasa Ibrani, Allah Tuhan, ketika itu kependekan analgetik antipyretik. Jadi analgetik antipyretik kiriman Tuhan, kiriman Allah begitu. Nah, ini beberapa pustaka ya, beberapa pustaka. Banyaknya juga buku saya ya, buku saya, sebagian buku saya dari 17 buku yang saya ambil berapa ini ya? Dari 6, 7, 8, 9, 10, 5 ya. Dari 17 saya ambil 5 buku saya. Nah, ini nih buku-buku saya ya, dari buku pertama sampai buku yang terakhir. Ini buku yang terbit di Jerman. Ini buku berikutnya. Ini buku berikutnya. Nah, buku terakhir adalah desain molekul menggunakan hubungan kuantitatif, struktur, dan skor docking. Ya, ini inovasi dari HKSA ya, dari buku yang ini hubungan kuantitatif, struktur, dan aktivitasnya. Jadi kalau kita punya sederet molekul, misalnya 10, itu harus jelas elusidasi strukturnya, kemudian diuji aktivitasnya, misalnya sebagai antiinflamasi misalnya. Nah, itu bisa kita buat persamaan garis untuk mendesain molekul yang baru dan lebih berpotensi begitu. Tapi syaratnya harus kerangkanya sama ya. Misalnya derivat kurkumin ya, jadi harus sama kerangkanya ya. Nah, bedanya apa? Kalau di hubungan desain molekul menggunakan hubungan kuantitatif, struktur, dan skor docking. Ini tidak perlu disintesis dulu ya. Jadi yang 10 tadi cukup digambar. Kemudian tidak perlu diuji aktivitas. Ini diuji aktivitas
biologis pakai hewan coba itu mahal ya. 10 senyawa diuji antiinflamasi pakai mencet tikus dan sebagainya mahal. Nah kalau saya enggak pakai skodok ya. Nah dari sini baru kita buat persamaan garis, kita desain molekul baru yang bagus, baru kita buat. Nah itu bedanya seorang desainer, drug designer, pendesain obat dengan orang yang tidak desainer. Kalau tidak desainer, misalnya yang background kimia itu yang penting bikin sebanyak-banyaknya. Kalau drug designer enggak, sebaliknya. Nah, sebelum saya lanjutkan modifikasi, ini ada kita perlu yang tahu namanya apa? Perlu tahu yang namanya farmakophore. Ini di farmakologi saya yakin juga udah dapat sebenarnya ya. Ada suatu bagian kecil senyawa penuntut atau obat yang terlibat interaksi dengan reseptor. Asetilkolin. Nah, ini asetilkolin. Jadi tubuh kita ini punya asetilkolin ya. Jangan sampai ditanya apa orang punya asetilkolin? Enggak. Saya pernah nanya mahasiswa, Anda punya asetilkolin? Enggak, Pak, saya enggak punya. Ya, bayangkan di rumah ada asetilkolin. Enggak, di rumah, di tubuh kita ada. Di neurotransmitter saraf parasimpatik itu ada asetilkolin ya. Nah, ini sebagai farmakofor karena nanti kalau berinteraksi dengan reseptor menghasilkan efek ya. Nah, ini apa? Teori lama itu asetilkolin itu ada bagian yang berinteraksi dengan reseptor nikotinik, ada yang berinteraksi dengan reseptor muskarinik. Ini teori lama ya. Teori yang baru begini juga tapi berdasarkan konformasi. Nah, ini teori lama ya, di buku mana ini? Kololkovas tahun 1988 ya. 88, 1988. Saya tahun 1961. Berarti saya sudah lahir ini ya. Kalian belum lahir ini. Nah, ini jadi ada konformasi ya. Jarak O dan N 3,3 dan 4,9 ya. Jadi dua konformasi yang berbeda. Nah, seperti ini. Ada konformasi memanjang dan konformasi tertutup atau jadi transpoid dan cisoid ya. Jadi molekulnya sama tapi bentuknya beda ya. Seperti kita ya. Kita itu kan misalnya berdiri kan nggak hanya satu pose, bisa banyak pose ya. Molekul juga gitu, ada yang konformasi memanjang, ini bisa dicek kalau dengan program hiperchem misalnya, program kimia ya. Jadi ada yang konformasi memanjang itu transoid dan konformasi tertutup atau cisoid ya, itu berinteraksi dengan reseptor yang berbeda. Makanya eh, satu molekul bisa menghasilkan efek yang berbeda. Masih sama ya, konformasi terpilihnya seperti ini. Epinefrin, yang kedua adalah farmakofor epinefrin, epinefrin atau adrenalin. Itu ada juga di neurotransmitter saraf simpatis ya. Jadi ada di sini yang perlu diketahui apa? Interaksi obat dengan reseptor itu sangat tergantung dengan 3 dimensi. Jadi di sini bentuknya minus epinefrin, interaksi lebih aktif. Kenapa? Karena ada 3 gugus yang berinteraksi dengan reseptor, sementara kalau plus itu adanya cuma 2 ya. Karena yang satu menghadap ke sana, jadi tidak tidak apa namanya, tidak ada interaksi yang ketiganya. Kemudian ini sama gambarnya cuma diperbesar ya. Yang plus tadi kurang serasi karena apa? Ini tidak ada interaksi ya, tidak ada UH-nya. Seandainya ada, tapi ke sana juga nggak berinteraksi ya. Yang perlu dipahami. Nah, jadi di sini hilangnya gugus hidroksi pada struktur epinefrin ya. Atau minus atau deoksi epinefrin menyebabkan senyawa mempunyai aktivitas presor yang serupa dengan plus ya. Karena hanya 2 gugus yang mengikat permukaan reseptor. Nah, histamin ya. Kalau ditanya, Anda punya nggak histamin? Ada ya. Pada saat kita alergi itu, tubuh kita mengeluarkan histamin. Nah, histamin ini mempunyai 3 bentuk isomer konformasi, yaitu bentuk A, B, dan C. A itu jaraknya N imidazol dan N rantai samping 4,55 angstrom.
Yang B 3,6 angstrom, yang C tertutup karena ada ikatan hidrogen intramolekuler ya. Karena hidrogen dalam satu molekul ya. Ini teorinya sebenarnya sudah sampai histamin 4 ya reseptornya, tetapi yang jadi obat baru histamin 1 dan 2. Nah, kita akan lihat di sini jarak N imidazol dengan N nanti sampai di sini 4 ya, 4 ya. Jadi yang saya kasih hijau ini ke sini itu 4,5 angstrom. Nah, ini konformasi B itu 3,6 ya. Jadi yang saya kasih tanda hijau ini 3,6. Jadi molekulnya sama, tapi konformasi yang berbeda. Nah, ini yang tertutup ya, tidak ada interaksi ya. Yang tertutup tidak ada efek. Nah, apa gunanya kita belajar konformasi? Karena kaitannya dengan untuk menemukan obat, mendesain obat ya. Jadi di sini konformasi A yang jarak N cincin imidazol dengan R nanti sampai 4,5 ini adalah interaksinya dengan H1, reseptor H1. Sehingga kalau kita mau mendesain obat inhibitornya itu jaraknya harus sama ya. Contohnya di sini tripolidin. Ini antihistamin 1, desainnya harus mengikuti histamin yang berinteraksi dengan reseptor H1. Nah, begitu juga dengan konformasi yang B. Ini adalah berinteraksi dengan ini histamin yang berinteraksi dengan reseptor H2. Nah, sehingga apa? Untuk mendesainnya kita harus menyesuaikan ya. Nah, jadi di sini yang kiri ini histamin ya, yang berinteraksi dengan H2. Nah, kita desain obat menemukan obat antihistamin 2 juga jaraknya harus sama ini ya, jarak 3,6 ya, jarak apa? N cincin imidazol dengan N rantai sampai. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan menginjak dengan modifikasi molekul. Kuliahnya sama ya dengan A dan B. Saya akan tampilkan eh, penemuan saya yang kaitannya dengan modifikasi molekul. Sebelumnya saya lanjutkan satu kelas ini ada nggak yang kemarin ikut seminar saya atau lagi kuliah? Lagi kuliah, Pak. Lagi kuliah ya, jadi nggak ada yang ikut. Oke, makanya apa akan saya sharing ya bagaimana pengalaman saya memodifikasi molekul dan minta doanya. Mudah-mudahan kuliah kali ini menjadi kebanggaan kalian ya. Kalau suatu saat Allah meridhoi, maka kalian pernah kuliah dengan penemu obat baru yang namanya algetika ya. Mohon doanya mudah-mudahan eh, dilaksanakan. Tinggal satu langkah lagi. Sekarang saya mau ya, apakah kelihatan? Terlihat, Bapak. Oke ya. Ini presentasi saya waktu seminar kemarin ya. Nah, kemarin. Jadi drug design and discovery with local wisdom ya. Jadi menemukan obat dengan kearifan. Jadi mendesain dan menemukan obat dengan kearifan lokal. Nah, saya akan cerita tentang desain dan penemuan alketika yang merupakan modifikasi dari paracetamol. Nah, ini kalau kalian ngikut webinar beberapa ya, itu kebanyakan pakai slide ini ya. Ini slide-nya dari Profesor Dr. Apoteker Daryono Hadi dari ITB. Saya udah izin beliau malah dikasih 3 slide ya. Saya minta izin diperkenankan. Jadi biasanya di barat itu kalau menemukan obat seperti ini, langkah-langkahnya ya. Garis besarnya apa? Nah, di sini ada molecular modeling ya. Jadi ada in vitro dan in silico juga ya. Nah, jadi konon kalau menemukan obat itu katanya perlu dana 5 kali APBN, Pak ya. 5 kali APBN. Komentar saya apa? Insya Allah kalau cara ini sampai kiamat Indonesia nggak akan memiliki
akan nggak bisa menemukan obat baru. Makanya saya mengusulkan yang namanya eh, desain dan penemuan obat dengan kearifan lokal. Jadi perkembangan komputasi mampu mengakselerasi berbagai tahap dalam pengembangan obat. Oke, percepatan pengembangan obat mampu memperoleh hasil riset dengan biaya yang lebih efisien. Nah, ini yang akan saya lakukan atau sedang saya lakukan. Ini juga dari Profesor Dr. Apoteker Mutariji dari Unpad ya. Nah, kalau ini saya nggak izin, mudah-mudahan nggak apa-apa karena beliau juga menampilkan ini di pas jadi narasumber bersama saya ya. Nah, jadi di sini slide dari beliau itu ini cara barat juga ya. Jadi langkah-langkahnya itu ada yang namanya discovery, ada yang development. Ya, di sini banyak langkah. Ini masih cara barat ya. Jadi komputasi berperan penting pada tahap discovery and development. Jadi penemuan dan pengembangan. Nah, ini yang ide saya ya. Ini ide saya aslinya. Jadi saya akan mengemukakan ide dan ide itu sudah saya laksanakan dan didukung oleh investor. Yang pertama adalah drug design and discovery with local wisdom ya. Jadi desain dan penemuan obat dengan kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal ya? Akhirnya artinya cara kita sendiri ya, cara kita sendiri. Ya, jadi kita itu punya kearifan lokal. Jadi misalnya kalau di budaya itu wayang, itu kearifan lokal kita. Ada wayang. Kalau di penelitian ada primbon ya. Primbon itu buku di Jawa khususnya itu sebenarnya kalau saya amati itu penelitian ala zaman dulu ya. Jadi nggak apa-apa kita memakai sepanjang tidak meyakini sebagai kitab suci. Kalau misalnya ada orang Jawa menganggap primbon itu kitab suci, nah itu udah sesat. Tapi kalau anggap saja itu penelitian tempo dulu, misalnya kalau laki-lakinya Senen Kliwon, wanitanya Kemis Pon misalnya, oh itu jodoh, nanti bisa kaya. Nah itu adalah eh, apa penelitian zaman dulu dan itu bisa kita pedomi. Sekali lagi yang penting jangan dijadikan seperti agama. Nah, di bidang obat, saya mengupakan penemuan dengan kearifan lokal itu seperti ini. Yang pertama, menggunakan state of the art ya. Jadi senyawa penuntun. Nah, cocok dengan kuliah kita, senyawa penuntun. Dari senyawa penuntun kita akan menemukan invensi ya. Jadi invensi itu temuan ya, temuan. Orangnya namanya inventor, inventor. Beda dengan investor ya. Kalau investor itu yang punya uang, kalau inventor itu penemunya. Kemudian kita lakukan apa? Uji in silico. Ya, jadi kita desain dulu nomor satu itu kita desain, kemudian kita uji in silico. Kita akan memprediksi keunggulan invensi. Ya. Kemudian baru kita sintesis. Kemudian apa? Kemudian yang keempat, pembuktian uji efek utama dan efek samping. Jadi yang nomor dua tadi itu kan prediksi keunggulan. Di sini dengan doping, kita buktikan dengan hewan coba atau preklinik. Baru kita patenkan, baru kita uji preklinik lengkap. Nah, uji preklinik lengkap ini gunanya apa? Untuk meyakinkan investor, pemilik modal agar dia tertarik. Ya. Karena di sini tidak didampingin atau belum didampingin Balai POM. Kemudian kita buat desain industri. Ya. Jadi kalau kita bikin algetika 5 gram misalnya di lab, itu kalau kita dipesanin 1 ton gimana? Nah, jadi harus bekerja sama dengan orang atau ahli teknik kimia untuk membuat pilot project atau desain industri ya. Pilot project ini itu nanti bisa diterapkan di industri. Jadi misalnya pilot projectnya 5 kilo sekali running. Nah nanti di industri tinggal dikalikan menjadi berapa sehingga menjadi 1 ton misalnya. Tapi kalau skala lab nggak bisa. Jadi harus ada desain industri. Kemudian kita lanjutkan dengan uji klinik fase 1, 2, dan 3. Nah, tapi sebelum uji klinik itu harus kita lengkapi uji preklinik ya. Dengan apa? Sama dengan yang nomor 6, bedanya apa? Didampingi Balai POM dan hasilnya bukan dari lab tapi dari pilot project. Hasil maksudnya produk tadi. Nah, seperti itu. Nah, ini state of the art. State of the art dalam desain obat ya, adalah konsep yang digunakan dalam proses menilai dan menegaskan langkah baru dan inventif dan merupakan sinonim dari ungkapan prior art. Ya, kelihatannya susah ya kata-katanya, tapi kalau kita lihat slide berikut,
Itu kita jadi paham. Apa itu? Pipet, ya, pipet minum. Kalian pasti sudah pernah pakai pipet minum. Ini yang ke sebelah kiri, period at, ya. Pipet yang lurus ini kalau dipakai oleh orang yang sakit itu akan kesusahan. Kenapa? Karena dia berbaring. Nah, sehingga yang punya ide itu dibuatlah cincin-cincin di bagian dekat mulut sehingga bisa ditekuk seperti ini. Nah, begitu juga dengan resleting. Resleting ini kalau tidak sebelum ada YKK ini melorot ya. Jadi kalau dipakai itu dipakai jalan nanti bisa melorot. Nah, ya, YKK itu membuat ide supaya tidak melorot, dikasih kancing di sini cenilan gitu sehingga plastik ini ngunci. Nah, ini nggak bisa melorot ini ya. Ini kalau dipakai jalan walaupun udah kebuka dikit nggak bisa melorot, apalagi kalau sampai sana. Nah, jadi seperti ini yang dimaksud state of the art atau prior art. Nah, itu kita terapkan dalam paracetamol. Paracetamol kita jadikan prior art. Apa itu prior art? Prior art itu sesuatu yang ada di dunia ini tapi punya kekurangan. Nah, kekurangan itulah yang kita perbaiki. Nah, ini prior art lainnya ya. Jadi molekul-molekul ini pasti punya kelemahan. Aspirin, ya. Ada yang tahu aspirin itu kelemahannya apa? Kalau kita makan aspirin, apa? Coba. Ada yang bisa jawab kelemahannya aspirin? Halo? Penanggung jawab kelas? Bisa jawab? Bantu jawab. Kalau kita makan aspirin, boleh nggak lambung kosong? Tidak, Pak. Tidak, kan? Jadi karena tidak boleh lambung kosong, itu suatu kelemahan. Kita akan perbaiki bagaimana memodifikasi molekul aspirin menjadi obat yang bisa diminum lambung kosong. Dan ini sudah saya kerjakan. Saya ngajak mahasiswa, ide saya ajak mahasiswa untuk PKM ya. Ya dapat kalau nggak salah 10 juta membuat modifikasi molekul ya. Masuk PKM. Videonya ada ya. Nanti tak kasih videonya di Instagram ya. Kemudian mefloquine itu kelemahannya apa? Banyak yang sudah resisten. Nah, banyak yang sudah resisten. INH juga banyak yang sudah resisten. Sehingga kalau yang resisten ini obat yang baru harus beda strukturnya. Strukturnya harus berbeda, targetnya boleh sama, strukturnya harus berbeda. Demikian juga dengan tamoxifen. Tamoxifen ini karena efek sampingnya ya, bisa katarak, bisa menopause dan lain-lain ya. Demikian juga penisilin. Derivat penisilin ini juga ini kelemahannya apa? Beberapa orang alergi dan beberapa kuman resisten. Nah, dua kelemahannya ini bisa kita perbaiki dengan cara apa? Bukan memodifikasi tapi membuat molekul yang lain, bentuknya beda. Jadi kalau yang resisten itu harus beda molekulnya ya. Tamoxifen karena ini enggak resisten ya bolehlah mirip ya, tapi molekul lain juga bisa. Yang penting adalah targetnya, ya, targetnya harus sama. Kalau tamoxifen ini saya buat di NCT ya. Boron, neutron, capture, terapi ya. Dulu dosen kita ada yang dapat 500 miliar untuk membuat BNCT. Gedung baru APSLC itu 8 lantai itu kalau nggak salah sekitar 60 atau 70 juta. Jadi kita 6 atau 5 atau 6 atau 7 ya. Kita 5-6 gedung lantai 8 500 miliar itu dapat proyek luar biasa ya. Tapi karena sesuatu hal itu masih belum jadi. Nah, kembali ke sini, paracetamol sebagai prior art ya. Nah, kita melihat kelemahannya apa? Efek samping. Ya, efek samping paracetamol ini adalah kalau dosis berlebihan, ya, dosis berkepanjangan, atau diberikan bersama obat yang memerlukan GST, glutathione transferase untuk metabolisme obatnya. Jadi yang A dan B ini orang sudah banyak tahu, yang C ini orang belum banyak tahu, ya. Sehingga apa? Sehingga ini kurang dibahas. Oleh karena itu, saya melakukan modifikasi supaya efek sampingnya berkurang, ya. Ada yang komentar gini, ngapain susah-susah bikin modifikasi paracetamol, kan masih aman sekarang ini. Ya aman,
aman memang, tapi jangan lupa kalau dimakan bersama obat yang menentukan JET bisa merusak hepar. Contohnya apa? Derivat kurkumin. Jadi kalau kita misalnya minum paracetamol sama temulawak misalnya, di dalamnya ada kurkumin. Kalau temulawaknya sedikit itu nggak apa-apa, katanya malah hepatoprotektor. Tapi kalau temulawaknya banyak, nanti rebutan enzim yang namanya glutathione transferase untuk konjugasi. Ya, nah itu nanti metabolit yang namanya NAPKI nggak kebagian. Kalau nggak kebagian, maka berinteraksi secara irreversibel dengan sel hepar. Nah, ini mengapa harus paracetamol? Ya. Mengapa harus paracetamol? Banyak riset yang sudah memodifikasi paracetamol hasilnya menjadi lebih poten, tetapi lebih toksik, lebih merusak hepar. Meskipun ada yang lebih poten dan kurang hepatotoksik, tetapi proses sintesnya tidak ekonomis. Ini ada gambar ini yang bikinkan Mas Yudi ini ya. Jadi apa? Stop impor Erick Thohir, RI akan bangun pabrik paracetamol. Cita-citanya tahun 2024, sekarang udah 2025, sudah Agustus ya. Ada rencana stop impor paracetamol. Sepertinya belum berhasil ya. Kenapa? Karena kalau produksi paracetamol itu kebetulan Indonesia itu 9.000 ton per tahun. Ya, saya langsung tanya ke Direktur Kimia Farma, Pak. Sekarang udah Dokter Pamian Siregar ya. Nah, beliau bilang sudah bisa, saya tanya, sudah bisa bikin paracetamol. Belum Pak, loh kenapa? Rugi Pak. Ya. Jadi kalau kita bikin paracetamol, Kimia Farma bikin paracetamol dengan kebutuhan Indonesia 9.000 ton per tahun itu rugi. Nah, kenapa kok Cina untung? Karena Cina bikinnya banyak sekali untuk seluruh dunia. Nah, sehingga sampai sekarang sepertinya belum berani ya. Jadi tetap impor sepertinya. Nah, efek samping hepatotoksik tadi yang kita bahas tadi itu terjadinya seperti ini ya. Jadi ada paracetamol, kemudian adanya sitokrom P452E1 itu memetabolisme paracetamol menjadi ini, NAPKI, N-asetil paraquinon imin. Nah, ini yang akan berinteraksi dengan sel hepar. Kenapa? Ini terjadi delokalisasi elektron, kemudian akan seperti ini ya. Jadi di sini nanti eh, positif, kemudian enzim tadi glutathione transferase ini, dan nanti menjadi konjugatnya ya, konjugatnya. Jadi ini konjugat dari paracetamol. Nah, kalau nggak kebagian, napil ini akan berinteraksi dengan sel hepar. Ya. Itu ceritanya. Nah, sehingga apa? Sehingga saya melakukan penelitian bukan di inti bensin, tapi penyebabnya apa? Oh, penyebabnya karena gugus karbonil. Ya. Gugus karbonil ini menarik karena dilokalisasi elektron. C di sini positif, menarik inti bensin elektron dari inti bensin. Nah, ternyata ini walaupun minus, tapi secara kalkulasi itu relatif positif ya. Jadi kalau interaksi obat reseptor itu eh, relatif positif sama relatif negatif. Nggak harus plus plus benar itu enggak ya. Itu bisa terjadi interaksi atau seperti itu. Nah, di sini kalau kita naikkan kerapatan elektronnya ya menjadi kurang positifnya, maka hipotesa saya adalah menjadi lebih aman dan itu sudah terbukti. Nah, jadi ini seperti ini. Jadi sebenarnya desain saya itu yang kanan ini ya. Jadi ini paracetamol, saya modifikasi CH3 menjadi NH2, itu menjadi para hidroksifenilurea. Ini para hidroksifenilurea. Nah, para hidroksifenilurea ini prediksinya apa? Khasiatnya sama persis dengan paracetamol ya. Analgetik antipiretik ya, sama persis. Bedanya apa? Dia tidak merusak hepar. Kenapa? Karena eh, muatan yang di sini itu lebih negatif ya. Nah, ternyata setelah saya buat di laboratorium dibelandangkan reaksi sisanya sama yang maha kuasa menjadi yang bawah ini 1,3 bis para hidroksifenilurea. Dan setelah dihitung sama ya, sama dalam artian apa? Sama dengan desain saya. Artinya di sebelah sini minusnya kurang. Artinya apa? Positifnya kurang atau kerapatan elektronnya bertambah.
Setelah kita sintesis, kita buktikan benar ya. Dengan uji in vivo dengan hewan coba, maka menjadi senyawa yang tidak merusak hepar. Nah, jadi ini cerita tentang tahap pengembangan obat. Nah, jadi dari paracetamol ya, yang kiri saya desain menjadi yang tengah ya, para hidroksifenilurea. Sama Allah dibelandakan menjadi yang kanan. 1,3 bis para hidroksifenilurea. Terus saya dongengkan ya, setelah kok bagus banget ya. Jadi selain lebih poten, kemudian lebih aman, tidak merusak hepar, juga lebih murah ya. Jadi ada 3 poin di sini. Nah, baru kita sintesis ya. Kita sintesis. Setelah kita sintesis, baru kita konfirmasi dengan uji in vivo dan histopatologi. Baru kita patenkan, kemudian baru kita buat desain industri. Nah, di sini alhamdulillah ada investor PT SAH ya. Sestek Anugrah Head ya, bisa di searching ya. Bisa di searching industrinya apa ya. Oh ini desain industrinya ya, desain industri. Desain industrinya oleh Pak Wahyudi ya, almarhum ya. Beliau sudah mendului kita ya tahun berapa itu 2023 apa ya. Kalau enggak 24 tuh ya. Muka amalannya diterima di sisi Allah. Kemudian baru nanti kita lengkapi uji preklinik, kemudian uji klinik, kemudian baru diregistrasi. Nah, melengkapi uji preklinik ini harus obatnya nggak boleh dari lab, tapi harus dari pilot project. Demikian juga uji klinik dan registrasi menjadi BPO. Nah, jadi kalau kita ringkas tadi, paracetamol dengan kerapatan elektron, baru kemudian kita dopingkan. Nah, ini cara penelitiannya ya. Nah, sangat-sangat gampang ya. Kita download targetnya, kemudian kita validasi ya. Kita copotin obatnya, kita pisahkan dari protein, kemudian kita dopingkan. Nanti RMSD untuk validasi, parameter validasi harus di bawah 2 angstrom. Baru valid ya. Kalau di atas 2 itu tidak valid. Nah, seperti ini. Jadi yang satu, replikan ini asli ya, asli dari penelitian basah. Kemudian kita copot, kita kembalikan dengan software. Nah, seperti ini. Nah, RMSD-nya ternyata 1,21. Di bawah 2 angstrom berarti valid. Kalau sudah valid gini, kita bisa menguji molekul yang lain, bisa molekul dari bahan alam, bisa molekul dari desain kita, begitu. Efek samping hepatotoksik ya, yang tadi saya katakan itu masih sama. Bedanya apa di sini? Kebetulan ada kode PDB-nya ya, ada kode PDB-nya di sini protein data bank PDB. 3E6I, 3E6 sehingga apa? Sehingga kita bisa memprediksikan. Jadi desain saya itu lebih aman atau tidak dibanding paracetamol. Nah, bedanya apa? Bedanya. Nah, ini masih sama tadi ya. Nah, ini kode PDB-nya 3E6I. Human cytochrome P452E1 membentuk kompleks dengan inhibitor indasol. Ini kita copot, kita kembalikan. Ya, preparasi protein dan replikan. Ini software-nya gratis semua. Preparasi dari ligan, dari indasol, ya, kemudian kita dopingkan. Nanti kita hitung RMSD-nya. Sama dengan yang tadi. Ya, kita kembalikan. Nah, ini ambil berimpet ya. RMSD-nya 0,3278 valid. Berarti dia bisa kita pakai untuk memprediksi molekul saya. Kemudian proses dopingnya kita lakukan ya. Jadi proses doping untuk analgesik dan untuk efek sampingnya. Nah, ini hasilnya. Nah, kita lihat ya. Referen ligan yang nempel di target tadi minus 71. Paracetamol minus 67. Algetika minus 85. Makin minus berarti makin stabil, makin poten. Dan ini nanti akan kita konfirmasi dengan uji hewan coba. EMA 2011 lebih bagus lagi, minus 95.
tapi ini mahal bahannya dibanding alketika. Nah, kembali ke sini ke efek samping ya. Kita lakukan docking juga. Nah, hasilnya seperti ini ya. Indasol, kemudian kita lihat paracetamol. Paracetamol minus 61, alketika minus 55. Loh, kok kalah? Disinilah yang tadi saya maksud. Untuk efek samping itu sebaliknya. Makin minus, makin stabil berinteraksi dengan enzim dan makin hepatotoksik. Sehingga kita memang menghendaki molekul yang kurang minus dibanding paracetamol. Dan alketika minus 55, MH juga minus 55. Artinya apa? Artinya secara docking, kedua molekul ini lebih aman dari paracetamol. Apakah itu cukup? Tidak cukup. Harus kita buktikan dengan uji in vivo dengan hewan coba. Nah, ini interaksi dengan software ya, bagaimana interaksi paracetamol dengan asam-asam amino dari target, yaitu enzim siklooksigenase 2. Ini yang gerigi, merah bata ini ikatan hidrofob. Yang hijau ini adalah ikatan hidrogen. Di sini kenapa nggak ada jarak? Karena nempel ya. Jadi kalau nempel persis nggak ada jarak ya. Ya, jadi ikatannya kuat begitu ya. Ini paracetamol. Nah, ini algetika. Nah, algetika ini juga ini nggak ada jarak ya. Bagus ya, bagus. Dari skor dopingnya menang algetika lebih stabil. Nah, di sini kelihatan ada yang namanya serin 530 ya. Berdasarkan jurnal-jurnal itu serin 530 itu merupakan sidik jari atau fingerprint dari analgetik. Jadi di sini kenapa kok lebih bagus? Karena ada fingerprint serin 530. Kemudian yang berikutnya adalah MH 2011 yang tadi lebih bagus ya. Itu di sini ada juga serin 530 tapi ikatannya hidrogen dan ada jaraknya. Oleh karena itu maka MH 2011 potensinya paling bagus dibanding alketika dan paracetamol. Dan juga ada interaksi ikatan hidrogen juga ada berapa? Tirosin 385 dan triptopan ya 387. Kemudian yang serin 530 fingerprint juga terjadi ikatan hidrogen. Makanya di sini 5 kali lebih kuat dibanding paracetamol, tetapi tidak saya tawarkan ke investor. Kenapa? Karena bahannya mahal ya. Begitu. Nah, kemudian kita ilustrasi ya. Jadi desain saya itu tadi saya ilustrasi eh, apa? Mudah-mudahan ada yang bertanya ya, gimana kok bisa gitu ya. Itu pakai desain sintesis. Jadi desain molekul diikuti dengan desain sintesis, bagaimana cara membuatnya. Kita buktikan, kita ilustrasi ternyata berdasarkan ilustrasi struktur menggunakan inframerah yang paling kiri, kemudian menggunakan NMR, ada proton, ada karbon, ya. Kemudian berdasarkan LCMS bobot molekul, maka cocok ya. Jadi yang kita desain itu sama dengan yang kita hasilkan, yaitu algetika. Demikian juga dengan MH 2011 ya. Yang kita dokengkan dengan kita desain hasilnya sama. Nah, ini konfirmasi uji in vivo ya, in vivo. Kita lihat paracetamol atau aset aminofen skor dokengnya minus 67, algetika atau HP 2009 minus 85, MH 2011 minus 95. Nah, ini ED50 ya, efektif dosis 50. Dari sini terlihat bahwa makin minus skor docking, maka ED50 makin kecil. Artinya apa? Artinya makin poten ya. Jadi kalau ED makin kecil itu artinya makin poten. Nah, ini skor docking untuk hepatotoksik ya. Tadi terlihat bahwa aset aminofen itu minus 61 atau paracetamol, HP minus 55, MH minus 55. Nah, ini kita buktikan dengan hewan coba. Ternyata yang paracetamol yang ini hatinya pada rusak ini ya. Ini. Nah, yang MH 2011 yang dan HP ya ini HP. HP-nya dibanding ini kurang rusak. MH juga dibanding ini kurang rusak ya. Makanya di sini kurang hepatotoksik. Ini kontrolnya ya. Nah, jadi penemuan saya tadi itu lebih poten dari paracetamol 1,96 kali. Kemudian lebih ramah terhadap hepar. Efek samping hepatotoksisnya lebih kecil ya, lebih murah ya. Kenapa lebih murah? Karena
Paracetamol dibuat dari para-aminofenol dan asetat anhidrat. Kalau alketika dibuat dari para-aminofenol dan urea. Harga urea lebih murah dibanding asetat anhidrat. Itu secara makro. Secara mikro ada hitung-hitungannya dan ahli teknik kimia yang tim saya tadi sudah menghitung ya. Harganya sampai 1 butir tablet itu berapa ya. Waktu saya bertanya, saya masih perlu orang ekonomi untuk menghitung. Apa mereka bilang? Jangan Pak, kami diajari Pak. Orang teknik kimia diajari cara ngitung sehingga dihitungkan sama beliau ya. Jadi lebih murah dibanding paracetamol. Memenuhi syarat rule of Lipinski ya. Kalau penasaran nanti silahkan cari sendiri apa itu rule of Lipinski ya. Jadi hukumnya sebenarnya 4, tapi karena ada angka 5-nya terkenal dengan rule of 5 ya. Jadi angka 5. Padahal hukumnya 4 sebenarnya, tapi pakai angka 5 ya. Hanya perlu 1 langkah reaksi ya. Jadi molekul alketika kiriman Allah ini hanya sekali langkah reaksi ya. Jadi di refleks udah langsung jadi aja. Nah, kapan itu ada kuliah dari Jepang, cara membuat obat dengan 7 langkah reaksi ya. Ilmunya bagus luar biasa ya. Tapi komentar saya diterapkan di Indonesia, saya jamin investornya kabur. Kenapa? 1 langkah aja nyarinya susah, nyari investor. Kenapa? Karena investor itu untuk peneliti itu kalau mau ketemu investor itu melewati jalan yang disebut apa? Lembah kematian. Lembah kematian. Nah, di situ itu akan ditanya peneliti. Misalnya gini, saya nemukan obat terus ditanya, mahal enggak? Waduh, obat saya bagus tapi mahal banget. Investornya mikir, wah kalau mahal ada yang beli enggak ya? Atau misalnya molekul saya bagus tapi perlu langkah reaksinya banyak banget 7 misalnya. Jadi yang tadi ilmunya benar, bagus, tapi kalau diterapkan investornya enggak, wah 7 langkah. Terus randomnya berapa ya? Kalau 7 langkah itu, wah randomnya kecil banget ya, nggak berani juga gelundung di lembah kematian. Atau misalnya obat saya bagus, terus ditanya, bahan bakunya semuanya impor dan mahal-mahal. Wah kalau gitu Bapak terjun ke sini ke lembah kematian. Nah itulah, jadi itu salah satu kelebihan kenapa 1 langkah reaksi itu biar investornya tertarik. Kemudian menghasilkan produk samping NH3 yang dapat dimanfaatkan untuk pupuk amonium sulfat, pupuk ZA ya. Jadi waktu di lab itu NH3-nya saya buang di lemari asam. Kemudian sama orang teknik kimia dibilangin NH3 ini jangan dibuang Pak, nanti bisa kita jadikan pupuk. Nah, direaksikan dengan sulfat ya, jadi pupuk ZA. Desain industri oleh Profesor Dr. Wahyudi dan tim dari Fakultas Teknik Kimia UGM. Ya, jadi ini sudah ada desain industrinya ya. Saya juga nggak nyangka karena apa? Karena penelitian saya terbatas ya. Terbatas, tidak ada kinetikanya, tetapi tak serahkan hasilnya ke beliau. Bisa nggak Prof bikin desain industri? Oh, saya udah pengalaman bisa. Berikutnya, belum ada temuan obat sintetik dari Indonesia meskipun produksi farmasi di Indonesia sekitar 295 ya. Jadi Indonesia belum ada penemuan obat. Setelah saya cek visi misi Fakultas Farmasi di seluruh Indonesia tidak ada visi misi penemuan obat. Jadi sudah benar Indonesia mengimpor obat. Sampai kapan? Ya mudah-mudahan Alketika nanti menjadi pelopor untuk kemandirian bahan baku obat di Indonesia. Nah ini masuk juga ke 107 inovasi Indonesia ya. Kemarin hadir salah satu jurinya ya. Jurinya di sini ada 25 kalau nggak salah. Salah satu jurinya adalah adik kelas ya, Pre Agusta, Pak Pre Agusta MBA. Itu dulu jadi komisaris beberapa industri ya. Waktu itu jadi juri, salah satu juri, dan kemarin jadi pembicara pada saat seminar dengan saya. Berikutnya ini MBA 2011 itu juga masuk 106 inovasi Indonesia ya. Ini waktu itu masih di bawah Menristek ya, Profesor Dr. Insinyur Haji Gusti Muhammad Hatta MS ya. Jadi awalnya itu masuk ke Menristek, kemudian dipindah ke Bisnis Indonesia Center. Ya. Ada satu lagi sebenarnya, tapi nggak tanyakan di sini. 109 inovasi Indonesia itu biogenika. Jadi satu obat 2 khasiat ya, nggak satu obat. Nah, pernah diminati oleh kimia farma ya.
tahun 2022 itu Kimia Farma tertarik kemudian mengadakan perjanjian kerahasiaan ya. Tetapi sayangnya karena Kimia Farma ini BUMN ya, keluar uangnya susah sehingga selama 2 tahun itu keluar uangnya nol. Nggak ada keluar uang sehingga jalan di tempat ya. Alhamdulillah. Kenapa? Saya takut nanti terlibat korupsi ya karena sedang disorot sama rakyat ini ya. Jadi jangan sampai terlibat korupsi dengan Kimia Farma karena mengerjakan alketika ya. Jadi 2 tahun nol song ya. Kita syukuri. Nah, kemudian kita juga pernah dapat hibah ya. Kita akan membuat scale up produksi 1,3 bis para hidroksi urea atau alketika dari para aminoasid dan urea dengan kapasitas 2 kilo per bed ya. Jadi setiap running itu 2 kilo. Kalau di lab kan sedikit. Nah, ini 2 kilo per bed. Nah, ini sebenarnya pengusulnya ketuanya adalah Insinyur Muhammad Fahru Rozi MSc PhD ya. Nah, mitranya PT Cipta Reka Mandiri. Ini sebenarnya udah lolos ya. Telah disaring nasional lolos. Tapi sayangnya apa? Sayangnya PT Cipta Reka Mandiri gagal mengeluarkan uang ya. Gagal mencairkan dananya sehingga uang yang dari pemerintah sudah keluar dari Dikti kalau nggak salah sudah keluar 300 juta itu kita kembalikan. Tidak berani. Jadi ketua saya Pak Muhammad Fahru Rozi bilang, Pak Heri saya nggak berani ini mitranya uangnya nggak keluar Pak Heri, susah keluarnya. Ya udah kita kembalikan. 300 juta kita kembalikan tapi dapat dana berapa untuk membantu skripsi anak teknik kimia kalau nggak salah namanya Mbak Rizky ya. Tesis S2 itu mengerjakan sintesis molekul saya melihat farmakokinetiknya. Kinetik bukan farmakokinetik, melihat kinetiknya ya. Jadi kinetiknya. Untuk teknik kimia kan perlu itu kinetik. Kalau farmakokinetik kan di tubuh itu enggak kinetik. Ya. Kinetik reaksi. Nah ini cuplakan matching fund ya. Itu matching fund tahun 2023 proposalnya seperti ini. Dari tahun 2009 ya, sintesis, kemudian optimasi dan seterusnya. Nah, sekarang apa yang sudah saya lakukan dengan alketika kita klik linknya. Nah, jadi saya masuk farmasi tahun 1979 ya. Itu udah iri dengan paracetamol. Paracetamol ini obatnya kok laris banget ya. Padahal punya efek samping hepatotoksik. Apa? Nah, ternyata tadi ya banyak yang sudah berusaha memodifikasi tapi hasilnya lebih poten tapi lebih hepatotoksik ya. Kemudian tahun 84 itu saya lulus S1 ya dan apoteker ya. Jadi 1 tahun itu Agustus saya wisuda sarjana farmasi, Desembernya wisuda apoteker ya. Kemudian tahun 1985 saya dapat SK ngajar di Fakultas Kedokteran Universitas Andalan Padang karena saya ikatan dinas ya. Kemudian tahun 2005 saya mutasi ke Fakultas Farmasi UGM. Nah, setelah saya mutasi tahun 2008 itu saya tadi melakukan modifikasi molekul dengan isoster namanya. Jadi CH3, C itu 4, elektron terluar, H itu 1, 1 kali 3, 3 tambah 4, 7. Saya ganti isosternya, NH2, N itu 5, elektron terluar, H1 kali 2, 2, 2 tambah 5, 7. Jadi isoster. Karena isoster maka efeknya nggak berubah ya. Analgetik antiperikit tetap analgetik antiperikit. Yang berubah apa? Yang berubah adalah tentang hepatotoksiknya. Tetapi apa yang terjadi? Ini terjadinya kecil sekali ya. Jadi saya mau desain para hidroksimenurea itu rendemennya kecil. Kalau nggak salah 8% ya. 8%. Nah, ternyata apa tadi? Ternyata yang lain kok hasilnya kok dibelandakan jadi yang simetris. Ya. Itu yang kanan ini yang akhirnya saya sebut alketika. Jadi menyambung lagi dengan para ilmuwan. Jadi tahun 2009 saya bimbing skripsi, sintesis dan uji aktivitas analgetik antipiretik serta tinjauan efek samping hepatotoksik senyawa baru 1,3 bis para hidroksimenurea sebagai kompetitor paracetamol ya, sebagai saingannya paracetamol. Nah, ternyata apa? Ternyata molekul ini sebenarnya bukan pertama kali ada di dunia ya. Jadi 1,3 bis para hidroksimenurea ini kalau Anda searching di PubChem itu ada molekul. Ternyata itu ditemukan tahun 1959 oleh ahli kimia dari Amerika namanya Fred Applegate. Dia orang kimia menemukan molekul baru terus dipatenkan. Sudah.
Untuk apa? Ya nggak tahu dia orang kimia. Nah, saya mendesain para hidroksifenurea sama Allah dibelandakan menjadi 1,3 bis para hidroksifenurea sehingga saya sebut menjadi alketika. Yang saya patenkan apa? Bukan molekulnya, tapi cara sintesisnya karena sudah dipatenkan nggak bisa lagi ya. Cara sintesisnya saya dengan Fred Applegate beda. Dia pakai COS, saya pakai urea. Nah, makanya cara sintesisnya saya patenkan dan juga aktivitas farmakologi. Dia nggak punya aktivitas karena orang kimia. Saya orang farmasi, saya kebetulan desain analgetik antipiretik sehingga yang saya patenkan adalah aktivitas farmakologi sebagai analgetik antipiretik. Nah kemudian apa? Tahun 2011 saya optimasi ya. Jadi pemilihan metode sintesis terbaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi pemilihan metode sintesis terbaik ya. Jadi yang tadinya 8% itu saya naikkan dengan komputasi, dengan metode komputasi menjadi 99% ya. Karena apa? Kalau kita mensintesis suatu molekul, kalau randomnya kecil, nanti ditawarkan investor juga nggak tertarik ya. Misalnya dari 100 gram, hasilnya berapa? 10 gram, 10. Wah itu nggak menarik ya. Tapi kalau dari 100 gram menjadi 90 misalnya, atau 99, nah investor tertarik ya. Dan itu terbukti ya, mereka tertarik ya. Bahkan barusan saya dapat investor baru, tapi dia pengen, tapi belum tentu saya terima. Kenapa? Karena dia pengennya sendirian, padahal saya sudah punya investor ya. Jadi dia pengennya sendirian. Dia kayaknya sih bener ya. Mungkin kalau mau di searching ada itu ya. Jadi suatu apa? Bukan pembalap ya. Jadi dia itu apa? Mengendarai sepeda motor dengan berbagai atraksi ya. Dan misalnya berdiri di atas motor, motornya jalan terus atau macam-macam lah ya. Nah, jadi kalau Anda cari Sarah Lesito akan ketahuannya dia itu ternyata dia pengen sekali sebenarnya untuk berinvestasi terhadap Alketika. Tapi kayaknya sementara kita tolak dulu. Nah ini apa? Kita kerjasama sama mahasiswa Sudewi Mukaromah ya. Kalau nggak salah pernah jadi dosen di UAD ya. Sekarang udah mutasi ikut suami ya. Dengan Bu Nunung ya, Dr. Nunung Yuniarti dari farmakologi, mungkin kalian kenal juga ya. Jadi kita kerjasama dengan dosen farmakologi dan mahasiswa untuk skripsi untuk menguji ya, untuk menguji ini tentang keamanannya ya. Nah, kemudian tahun 2013 20 Desember kita patenkan. Nah, kita ngisi ya. Judul invensinya metode baru sintesis senyawa HP 2009 atau 1,3 bispara hidroksifenurea. Jadi awalnya itu namanya belum Alketika, tapi kode nama saya HP 2009. Ya, penemunya Adi Purnomo ditemukan tahun 2009. Tapi saya merasa nggak enak. Kenapa? Itu kan bukan desain saya ya. Akhirnya saya diskusi sama Pak Nofrisal. Kalian kenal ya? Pak Nofrisal, sekretaris Prodi S1. Akhirnya beliaulah yang punya ide, kita namai Alketika Pak Hari. Oh, setuju ya. Nah, kemudian ini waktu saya S3 itu saya dibantu Prof. Umar Anggoroyeni, sudah almarhum ya, ketua LIPI 2 kali, jadi promotor saya ya. Jadi waktu S3 itu saya sebenarnya pengen judul saya itu molekul saya, tapi nggak diizinkan sama promotor saya. Promotor saya yang pertama adalah sekarang udah almarhum Profesor Dr. Suparjan MS APT. Beliau punya ide sehingga saya waktu mengajukan judul ditolak. Pakai ide saya Pak Hari, akhirnya pakai ide beliau dan 4 tahun saya sintesis tidak jadi molekulnya. Akhirnya saya tunggu beliau purna tugas, saya pindah promotor ke Profesor Dr. Apoteker Umar Anggoroyeni MSc dan beliau dengan lapang dada menerima ide saya ya. Sehingga waktu S3 ini saya carikan dana juga hubungan uji in silico dan in vitro kompetitor paracetamol. Tetapi saya apa? Sayangnya in vitronya enzimnya nggak datang ya. Baru kali itu saya pesen bahan dari luar negeri nggak datang. Loh, kalau nggak datang, akhirnya apa? Akhirnya saya modifikasi proposalnya. Jadi hasilnya bukan hubungan uji in silico dan uji in vitro, tapi hubungan uji in silico dan uji in vivo. Jadi in vivo-nya di sini adalah
data sekunder karena saya pernah merintis ya, melakukan paten dan sebagainya itu ada data, sehingga data yang hubungan in silico ini saya kerjakan saat itu, in vivo-nya itu data sekunder dari penelitian sebelumnya ya, dan saya sempat dimarahin sama seorang guru besar ya, Pak Hari itu enak aja meneliti seenak-enaknya, bukan begitu, karena enzimnya itu nggak datang. Jadi ya saya belokkan menjadi uji in situ dan uji in vivo. Jadi hewan coba, kebetulan saya sudah ada data sebelumnya. Nah, kemudian tahun 2018 keluar granted patennya. Granted patennya keluar seperti ini. Patennya itu karena 2000 daftarnya tadi 2013 ya. Jadi 20 tahun dari daftar berarti tahun 33 ya. Jadi sekarang 25 masih 8 tahun lagi ya. Paten saya aktif. Setelah itu harus kita upgrade ya dengan efek yang lain. Nah, kebetulan saya dapat ini 2018 ya. Ini dapat hibah ya. Jadi fasilitas pengembangan dan peningkatan kapasitas produksi bahan baku obat dan bahan baku obat tradisional. Saya milih yang bahan baku obat ya. Jadi Algetika. Dan ini memerlukan pemikiran yang panjang ya. Awalnya saya nggak mau mengajukan. Kenapa? Karena yang difokuskan sama Kemenkes itu obat-obat lama ya. Paracetamol, ampicillin, ibuprofen yang lama-lama. Nah, saya nggak tertarik dengan obat lama. Saya tertariknya obat baru, sehingga apa? Supaya diterima, maka namanya saya samarkan ya. Jadi produksi analgetik turunan paracetamol ya. Analgetik turunan paracetamol. Jadi ada kata paracetamol. Dan alhamdulillah setelah diseleksi ya, waktu itu kalau nggak salah sama Bu Leni ya, waktu itu belum profesor ya, karena dananya tinggal satu, proposalnya dua. Saya sama Dr. Maleni diundang ke Jakarta presentasi. Alhamdulillah saya dapat lolos. Setelah itu Bu Leni tahun berikutnya dapat BBO kalau nggak salah. Ini dananya kalau nggak salah 250 juta untuk membuat satu on ya, satu on Algetika atau turunan paracetamol. Nah ini setelah itu auditnya itu ternyata luar biasa, bikin stres ya. Jadi pada saat sudah saya laporkan semua, didiemin sama apa Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian pada saat COVID saya di WA, Pak besok saya mau ngadit loh, kan sudah saya kirim. Jawabnya apa? Belum saya baca Pak, baru sekarang saya baca loh. Ini kan COVID, saya nggak mau diaudit, tapi auditornya dari Badan Pemeriksa Keuangan datang ke Jogja di hotel, saya dari rumah. Jadi auditnya dari rumah, alhamdulillah akhirnya beres ya, tidak ada masalah. Cuma saya kapok ya, sehingga saya tahun berikutnya, tahun 2020 saya kerjasama dengan Profesor Urip Harahap. Kebetulan beliau ini apa namanya reviewer saya saat saya dapat dana dari Kemenkes, itu beliau reviewernya, sehingga beliau tertarik, kemudian 3 tahun kerjasama dengan saya ya. Kalau nggak salah dananya sekitar 900 juta ya totalnya ya. Tapi saya sebagai anggota aja ya. Saya pusing dengan laporan keuangan ya. Ini laporan akhir tahun ke-1 ya, ketuanya Profesor Urip Harahap. Kemudian yang kedua tahun 2021 ini juga masih beliau ya. Kemudian tahun ketiga tahun 2022 juga berikutnya. Jadi total dana kalau nggak salah sekitar 900-an juta untuk melengkapi seperti ini ya. Kajian efektivitas, toksisitas, profil farmakokinetik, ya, seperti itu. Nah tadi yang matching fund tadi sudah ya. Jadi yang kita batalkan tadi. Kemudian ini publikasi ya, publikasinya di beberapa jurnal. Ya, jadi kalau syarat S3 itu harus jurnal ya, harus jurnal, dan waktu itu 2 jurnal, salah satunya adalah Jurnal Ilmu Farmasian Indonesia yang diterbitkan oleh Universitas Pancasila ya, Pancasila. Ini saya, kemudian Prof. Umar Anggoroyeni ya, ketua LIPI 2 kali. Ini Prof. Agung ya, kemarin ikut bertanya saat seminar ya, dan dapat buku.
Kemudian ini Profesor Dr. Hano Dwi Pranowo, ini dosen MIPA Kimia. Ini juga ya, ini masih juga, ini syaratnya harus ada jurnal internasional waktu itu untuk S2 ya. Sehingga di sini in silico and in vivo qualitative relationship of para aminovinyl analog ya. Jadi di sini ada nama saya, ada pembimbing Prof. Umar, ada Prof. Indro, Prof. Agung, sama Prof. Hatmo. Nah ini juga ya, ini masih kerjasama dengan Prof. Urep ya. Ada asistennya ya. Karena ini sudah lepas ya, lepas saya sudah lulus, jadi Prof. Umar sama Prof. Hatno sama Prof. Agung sudah nggak ikut di sini ya. Molekul saya yang saya patenkan sehingga ada Prof. Urep, ada saya dan Denny Satria. Ini mahasiswanya Prof. Urep dari USU. Ya. Nah, kemudian ini juga ya ngajak mahasiswanya ya, Prof. Urip ngajak mahasiswanya syukur berkat warubu. Kemudian ada Prof. Urip, ada Yuan Dani, ada apa nama saya. Kenapa kok double ya? Biasanya kalau di barat itu kalau kita biasanya namanya harus ada nama depan sama nama keluarga ya. Jadi kalau namanya satu kata biasanya diulang gitu ya. Nah ini juga masih Pak Denny Satria, ada saya, ada Prof. Urip. Tahun berapa ini? Tahunnya berapa ini? ACT-nya tahun 2022 ya. Jadi syarat daripada proyek tadi, dikti tadi biasanya masuk ke jurnal. Nah ini juga ya, ada ngajak mahasiswa dari USU ya. Jadi sisa Putri Aisyah Fauzi, ada Prof. Urip, ada Yuandani lagi, ada Syukur, ada saya, ada Pak Dul. Ya, kenapa saya kerjasamanya dengan luar? Kenapa nggak dengan farmasi ya? Kenapa? Ya karena farmasinya masing-masing punya proyek yang sibuk ya. Jadi saya mau ngajak orang farmakologi, mereka penuh ya, penelitiannya penuh ya, sehingga saya terpaksa mencari keluar. Karena apa? Karena kalau saya nunggu di Fakultas Farmasi, molekul saya nggak akan maju-maju ya. Mereka sibuk dengan topiknya sendiri-sendiri. Jadi bukan karena saya nggak mau bekerja sama dengan di farmasi sendiri, tapi karena saking banyaknya mereka dapat proyek sehingga saya harus mencari mitra dari luar farmasi UGM. Ini juga ya hasil tadi ada Pak Denny, Sisa, dan saya. Saya cukup penulis kelima ya. Yang penting molekul saya tambah data. Ini juga ya. Jadi ini juga masih aktivitas anti inflamasi 1,3 habis para urea ya terhadap sel. Nah, jadi yang terakhir, ini kemarin lupa malah ya. Terakhir itu malah lupa. Ya, jadi saya terima kasih kepada Dirjen Farmasi dan Alkes Kemenkes RI ya. Karena pernah ngasih dana saya untuk bikin 100 gram alketika ya. Dengan dana 250 juta ya. Kemudian ini Bapak Dr. Apoteker Anwar Wahyudi, Sarjana Ekonomi, Sarjana Farmasi, MKM, Magister Kesehatan Masyarakat, Staf Kemenkes RI ya. Jadi beliau ini pada saat saya dapat hibah Kemenkes, beliau ini mewakili Dirjen Farmasi dan Alkes ya. Sehingga tanda tangan beliau dengan Rektor UGM waktu itu. Nah, dan dari tahun 2018 sampai sekarang beliau berjasa ke sana kemari akhirnya dapatlah investor yang namanya PT SAH ya. Hashtag Anugerah Head. Kalau kita klik bisa kemarin bisa begitu ceritanya tentang modifikasi molekul ya yang saya kasihkan teori dan sudah saya praktekkan seperti itu. Jadi saya bukan hanya teori tapi sudah mempraktekannya. Bahkan sekarang sudah berada di tangan investor. Nah, itu dulu yang saya sampaikan. Nanti kalau ada waktu kita lanjutkan, mudah-mudahan ada yang bertanya ya. Kita akan stop dulu share screen. Ada pertanyaan?
Kemarin kalau sama S3 banyak yang nanya ya. Kalau sama S1 kemarin tuh cuma 2. Saya cerita sama anak saya yang semester 5. Oh, biasa itu ya kalau semester 3 itu belum, kalau diskusi belum apa, belum on itu ya katanya ya. Mudah-mudahan yang kelas ini, tapi yang kelas itu B, C, A. Yang kelas A kemarin lumayan ya, banyak yang nanya ya. Dan kelas C ini juga tidak kalah ya. Lagi udah ditambah materi ya, harusnya ada yang bertanya. Ada pertanyaan? Ini saya ngajar pertama dan terakhir ini kalian ya. Jadi kalau nggak ada yang bertanya, sayang sekali ya, sayang sekali. Nanti kalian menyesal. Ada pertanyaan? Ya ada? Saya izin bertanya, Bapak. Oh, bagus ya. Biasanya ini karena buku saya habis. Biasanya kalau yang tanya tak kasih buku ya. Tapi karena buku saya habis ya, terpaksa nggak dapat buku. Silakan, nanya apa? Saya lumayan penasaran, Pak, yang penemuan tentang analgetika itu, Pak. Bagus. Apa penasarannya? Nah, kan beberapa Bapak kan sudah ada produksi beberapa tadi ya Pak, udah coba yang dari dana hibah tadi. Nah, Betul. sebenarnya yang analgetika yang Bapak temukan ini memang apakah pernah dicobakan kepada misalnya manusia Pak? Apa memang sudah diproduksi secara massal? Terus saya juga penasaran Pak, apakah yang Bapak bilang kata-kata seperti turunan parasetamol tadi, itu Ya. apakah punya banyak lagi potensi Pak? Apa dengan mengganti gugus sampingnya, kita bisa bikin suatu turunan parasetamol itu menjadi lebih poten seperti yang Bapak katakan tadi, Pak? Ya, baik-baik ya. Ini pertanyaannya bagus ini ya. Jadi pertama tadi tentang uji ke manusia. Jadi penemuan obat itu memang tidak sederhana. Makanya sampai sekarang dengan prodi farmasi 295 belum ada temuan obat asli ditemukan oleh orang Indonesia. Jadi langkahnya itu seperti yang saya katakan tadi. Jadi untuk ke uji manusia itu harus melewati ya, melewati apa yang namanya pilot project. Jadi molekul yang dihasilkan itu tadi nggak boleh dari lab, itu nggak boleh, harus dari pilot project. Jadi suatu industri farmasi itu harus punya. Jadi kita harus merangkul industri farmasi, itu masalahnya. Nah, jadi nanti industri farmasi itu membuat namanya pilot project. Jadi tadi yang matching fund tadi sebenarnya mau untuk itu, tapi sayang tadi kan gagal. Terus kalau berhasil itu dibangunnya kan di UGM, itu nggak ada gunanya katanya, nggak boleh. Dia harus dibangun di tempat industri yang akan memproduksi algetika. Jadi, jadi langkahnya itu. Jadi untuk uji ke manusia itu harus melewati pilot project, kemudian produknya itu harus didampingi uji preklinik. Jadi yang sudah saya lakukan tadi, yang apa sekitar 900 juta tadi itu nggak berguna untuk Balai POM, harus didampingi, harus diulang lagi. Ya, kalau tadi penelitian saya itu untuk menggait investor ya, pemilik modal. Kalau yang nanti itu untuk didaftarkan, jadi harus didampingi Balai POM. Kalau sudah didampingi Balai POM, baru kita uji ke manusia. Itu pakai hasil dari pilot project. Jadi kita harus menggandeng industri, harus dapat industri dulu, harus dapat investor dulu. Itu makanya prosesnya panjang ya. Nah, itu nanti baru kita uji, namanya uji klinik, fase 1, fase 2. Dan itu sebenarnya susah enggak? Enggak susah. Kalau ada uangnya, masalahnya nyari uangnya itu yang susah, karena itu bisa butuh miliaran ya. Tapi enggak sampai 5 kali APBN ya. Nah, itu makanya selama ini kalau saya diskusi tentang obat baru itu jujur aja banyak yang melengos. Pak Hari mimpi, Pak Hari mimpi, susah Pak Hari, susah Pak Hari. Nah, saya senang ketika ada COVID. Ketika ada COVID, kenapa senang? Karena sejak adanya COVID, orang berlomba-lomba webinar tentang penemuan obat. Tadinya kan penemuan obat itu nggak menarik. Begitu ada COVID, menarik. Dan Indonesia itu dengan UNER itu merancang obat anti COVID. Saya ikut seminarnya, saya ikut webinarnya waktu itu. Jadi eh, peneliti dari UNER itu didampingi Badan Intelijen Negara, coba. Itu mau menemukan anti COVID. Nah, saya desain sendiri. Sebelum itu saya pas ikut itu dapat peringatan gini, Pak Hari ikut
webinar ini nggak boleh nanya ya Pak katanya. Aneh ya. Nah, jadi mungkin molekulnya rahasia. Kalau saya nggak rahasia ini ya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang pertama, kenapa belum dilakukan uji klinik ke manusia karena prosesnya amat panjang. Oleh karena itu sampai sekarang belum ada obat temuan orang Indonesia. Saya pernah mendampingi apa PKL ya, PKL di Serpong sana itu kalau nggak salah apa apa itu saya lupa institusinya ya. Yang jelas di Serpong sana itu saya dapat buku tentang inovasi. Di salah satu halaman buku itu di sana diberitakan peneliti LIPI menemukan anti malaria yang sudah diproduksi industri farmasi. Kaget saya karena setahu saya belum ada. Akhirnya saya lacak itu. Saya lacak ke itu kalau nggak salah Badan Pengkajian itu ya yang di Tangerang itu. Saya hubungi institusinya, dia bilang, waduh maaf Pak, saya nggak tahu. Terus saya dihubungkan dengan ketua LIPI ya, ketua LIPI-nya, saya WA ketua LIPI. Apa benar ini beritanya? Tahu saya belum ada temuan orang Indonesia yang diproduksi oleh industri farmasi. Kemudian apa? Akhirnya beliau, waduh saya nggak tahu, kok nggak tahu juga. Terus akhirnya apa? Saya dikasih WA-nya penemunya. Penemuannya saya WA, saya mau belajar. Kenapa? Karena cita-cita saya memang menemukan obat untuk diproduksi industri farmasi. Ya, apa yang terjadi? Ternyata beliau beberapa hari baru menjawab, maaf Pak, itu belum Pak, itu baru skala lab. Saya sangat kaget. Itu buku dikeluarkan oleh pemerintah. Kenapa kok mengandung ketidakbenaran? Ketika saya komplain ke teman-teman, itu biasa Pak Hari loh. Bagi saya nggak biasa. Kalau itu misalnya bukan pemerintah, misalnya badan swasta atau apalah, itu nggak masalah. Ini kan pemerintah. Kenapa kok bukunya kok hoax ya? Tidak benar ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang sampai sekarang penemuan obat itu yang dari Indonesia belum ada. Kalau Kimia Farma bisa bikin BPO itu lisensi ya, misalnya kayak simvastatin ya, yang kemarin ikut seminar itu banyak nanti yang akan dibuat, tapi itu bukan temuan orang Indonesia. Misalnya simvastatin terus dan lain-lain itu temuan orang luar ya. Nah seperti itu. Itu yang pertama. Jawaban yang kedua tadi, kalau kita mau dikreasi paracetamol itu bisa menjadi beberapa efek. Oh bisa ya. Kita sudah diajarin sebenarnya kita itu cuma niru-niru ilmu yang diajarin Allah. Contohnya apa? Kurkumin coba. Kurkumin itu satu obat malahan bisa efeknya banyak ya. Dan saya sudah buktikan satu obat itu sebenarnya bisa punya lebih dari satu. Seperti Algetika ini, setelah saya komputasi itu bisa untuk Alzheimer dan obatnya sebagus obat paten. Nah, ya jadi ada software namanya Pas Online dan String ya. Kalau rajin baca kalau rajin muter video saya di YouTube itu ada semua di sana ya. Bagaimana kita mengeksplorasi aktivitas biologi suatu senyawa. Jadi satu molekul itu bisa kita detek. Nah, Alketika ini saya detek dengan Pas Online dan String itu bisa untuk Alzheimer. Dan yang lain lagi masih ada ya. Kalau nggak salah untuk anti TB yang resisten rifampicin dan INH itu juga bisa ya. Jadi banyak, cuma yang saya ekspos sekarang adalah analgetik antipiretik. Nah, itu dulu. Kalau ada pertanyaan lagi, silahkan. Terima kasih Bapak. Oke. Apakah tertarik dengan sintesis? Bisa skripsi sama yang belum pensiun tentu saja ya. Jadi desain obat baru. Jadi apa? Kita kalau sudah merasakan itu ada kepuasan tersendiri ya. Jadi misalnya namanya siapa? Madeline. Misalnya Madeline, wah saya ingin membuat obat yang lebih bagus dari aspirin misalnya. Walaupun masih dalam skala laboratorium, tapi berhasil ya. Itu ada kepuasan tersendiri. Apalagi kalau berhasil diproduksi industri farmasi di dunia. Ada lagi? Silakan. Yang lain? Diskusi apa aja yang menyangkut tentang obat dari segi kimia, silakan. Atau ada tugas misalnya. Udah ada tugas belum dari koordinator atau kuliah? Biasanya ada tugas presentasi ya. Kalau yang tahun dulu itu ada tugas itu presentasi, nanti dia presentasi mendesain molekul gitu ya kalau nggak salah. Silakan, ada pertanyaan?
masa tuh kalah dengan yang kelas B. Kelas B itu ada dua. E, kelas B itu ada dua. Kelas A itu banyak, lumayan. Ini. Kelas C ini ya, kelas C ya. Jangan kalah ya. Ada pertanyaan? Di antara sekian itu nggak ada timbul pertanyaan. Halo, halo. Silakan. Misi Bapak, Ya, mungkin silakan. eh, tadi ada teman kami yang bertanya lewat chat, mungkin bisa Oh, dicek, lewat Bapak. chat. Oke. Lewat chat ya. Apa ada rencana? Oh ya. Apakah ada rencana memasukkan Alketika ke dalam ranah industri? Ya, tentu saja ya. Sekarang sudah sampai ke, jadi selama 2 tahun itu, kalau iya, apa sediaan yang paling sesuai menurut Bapak atau ada kondisi khusus yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dengan Alketika, Pak? Nah, jadi pertama ada ya, ada rencana ke industri ya. Jadi selama 2 tahun itu ngurus itu ternyata susah ya. Jadi yang di Indonesia ini yang saya alami bukan ketemu investor, tetapi bagaimana investor mencairkan uangnya sendiri. Itu sudah tahu. Sehingga ada ranah ke industri ada karena investor itu akan membeli saham ya. Tadinya mau membeli industri tapi industrinya keberatan, saham aja ya. Sahamnya tapi lebih dari 50% sehingga bisa menentukan kebijakan. Kalau ada, kalau iya, sediaan apa yang paling sesuai menurut Bapak atau ada kondisi khusus yang dapat kita? Nah, jadi pertama itu tentu kita produksi dulu ya bahan baku obat. Nah, dari bahan baku obat itu nanti apa rencananya akan konsumennya itu bukan orang tapi industri ya. Jadi misalnya investor saya itu punya industri yang bikin bahan baku obat algetika. Nah, bahan baku obat itu akan distribusikan ke industri-industri farmasi di Indonesia untuk mendampingi para paracetamol. Ya, jadi molekul ini, algetika ini lebih baik dari paracetamol, tetapi tidak mengancam. Nah ini ada yang salah ya, ada yang salah paham ya. Suatu industri ada direkturnya di situ, temenan sama mitra tadi. Pas cerita tentang algetika itu temannya itu yang biasa ngimpor paracetamol salah paham sehingga apa dia menganggap algetika itu akan membunuh paracetamol ya karena belum tahu kelebihan algetika. Jadi algetika itu kalau di mendampingi paracetamol itu menjadi lebih murah, lebih poten dan lebih aman dibanding paracetamol yang didampingi ibuprofen ya. Kalian bisa searching ada 5 industri farmasi yang apa namanya memproduksi kombinasi paracetamol dan ibuprofen. Tujuannya apa? Supaya efek samping paracetamol berkurang. Jadi karena dikomodasi diturunkan dosisnya yang biasa 500 jadi 300 misalnya. Nah itu kalau ibuprofennya diganti algetika untuk mendampingi paracetamol itu lebih aman, lebih murah, lebih manjur bayangin. Tapi karena dia nggak tahu dia kabur. Kabur artinya ketakutan ya. Padahal nggak seperti itu ya. Jadi yang masih senang paracetamol ya silahkan ya. Dihabiskan paracetamol kemudian nanti baru beralih ke algetika ya. Nah tentang apa bentuk sediaan itu nanti ada riset sendiri. Nanti bisa dibentuk kapsul, bisa dibentuk tablet, bisa dibentuk sirup ya. Bahkan kedepannya sudah saya rancang untuk bentuk apa namanya eh, yang sekarang sedang nano ya nano ya. Jadi kalau dibentuk nano itu nanti yang tadi jadi dosisnya taruhlah misalnya 300 ya. Kalau 500 paracetamol ketika 300 karena 1,96 kali ya, hampir 2 kalinya. Jadi supaya aman 300 lah. 300 miligram ya. Yang biasanya paracetamol 500 kan. Ini cukup 300. Nah, 300 itu kalau kita nano menjadi 30 miligram bayangin. Dari 300 kita buat nano, ya, itu menjadi 30 ya. Jadi masih masih apa? Panjang jalannya untuk berinovasi. Nah, seperti itu ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Silakan.
Dan fakultas kita punya ahli nano ya, Pak Roni ya. Pak Roni itu udah punya perusahaan namanya saya lupa ya. Dia memproduksi nano ya, bukan nano kembang gula bukan, tapi kalau nggak salah pupuk terus apa gitu ya, bentuk nano ya. Dan itu sudah eksis ya. Jadi kita punya ahli nano di Fakultas Farmasi, nanti bisa kalau ini berhasil bisa saya rekrut gitu, untuk membuat nano alketika gitu. Silakan. Ada lagi? Mumpung saya masih ngajar. Karena saya sebenarnya udah purna ya, udah purna dan nah ini pengganti ya. Dan masih diizinkan ya. Masih punya satu bimbingan tesis juga saya katanya. Eh, Kata beliau satu, selesaikan dulu Pak Hari, boleh katanya. Oh ya. Kemarin ada yang minta diuji minggu ini, saya bilang izin dulu sama Kaprodi S2 MIF, Magister Ilmu Farmasi, boleh enggak ya? Nah, saya sudah pensiun ya, kalau boleh ya saya bersedia aja. Nah, ada pertanyaan, pernyataan? Silakan. Kalau nggak ada kita lanjutkan dikit ya, kita lanjutkan tentang ini, metodenya ya. Metode. Nah, ya. Eh, saya udah share screen dulu. Baik, saya akan lanjutkan ya dengan nah, ini tentang modifikasi molekul ya. Kelihatan? Halo, bisa kelihatan nggak? Ya, Pak. Udah ya. Nah, ada yang bocor? Ya, jadi di sini tentang modifikasi molekul ya. Jadi ceritanya ada orang India itu mempublikasi ya. Ini, ya, jadi ada orang India itu apa namanya? Ini kok kayaknya ada tutup. Nah, oh ya. Jadi di India itu ada peneliti itu mempublikasi penelitiannya di jurnal internasional ya. Jadi di India itu ada namanya pohon namanya asadirahta. Itu diisolasi dalamnya itu ada asadirahtin. Bahan alam tidak bisa dipatenkan ya, asadirahtin. Termasuk kurkumin itu nggak bisa dipatenkan. Makanya Fakultas Farmasi memotong karbonilnya menjadi bifenol. Nah, di sini setelah dipublikasi di jurnal internasional itu sama orang atau industri Amerika itu dimodifikasi molekul ya, oleh industri di Amerika sebagai pasta gigi, bahan kontrasepsi dan insektisida. Salah satu yang terkenal adalah AZA, itu insektisida yang bisa membunuh 130 spesies serang. Dijual di seluruh dunia, termasuk di India, ya, dengan data 495 juta US dollar Amerika per tahun, ya. Nah, kemudian ada konferensi tingkat tinggi PBB tahun 1992 di Rio de Janeiro, ya, tentang keanekaragaman hayati. Orang India protes ya sama Amerika ini. Itu kok ada produk AZA kok mirip dengan zona saya ya. Apa jawab orang industri yang Amerika itu? Ya memang dari situ sudah saya modifikasi. Ya, situ itu kan bukan miliknya, itu kan milik alam, milik Tuhan ya. Ini sudah saya modifikasi dengan ilmu saya, terus saya jual ke seluruh dunia. Orang India bilang, bagi dong, kan idenya dari saya, ya nggak bisa, udah beda, molekulnya beda. Kalau pengen belajar, ya belajarlah modifikasi molekul. Akhirnya India belajar modifikasi molekul dan sekarang
India dan Cina itu dua negara Asia yang maju di bidang penemuan obat. Jadi, nah, jadi di India dan di Cina itu dia nggak ikut perjanjian perdagangan dunia WTO, ya, WTO, ya. Karena kalau mengikuti WTO itu kita harus ketat sekali. Mereka nggak mau. Penduduk saya banyak, ngapain harus ikut WTO disetujui sama WHO. Nah, Indonesia kebetulan ikut WTO. Itulah salah satu hambatan kenapa tidak ada penemuan obat di Indonesia, sementara di Cina dan di India itu banyak penemuan obat karena dia tidak ikut WTO begitu. Nah, Fakultas Farmasi juga sudah melakukan modifikasi molekul yang namanya kurkumin ya. Jadi kurkumin kalau dilihat ini ada 2 karbonil itu dipotong 1 ya. Jadi ini masih modifikasi molekul apa istilahnya gaya lama ya, karena waktu itu pelopornya adalah Profesor Dr. Samhudi Rakso Hadiprojo ya, yang punya apotek di Kentungan. Nah, waktu itu komputasi belum semaju sekarang, sehingga masih cara lama. Bagaimana kalau dipotong 1 karbonilnya, mubadir 2. Jadilah beberapa molekul seperti ini ya. Dan turunannya ini dipatenkan ya, banyak sekali ya. Nah, jadi waktu ada apa simposium internasional di Indonesia, kebetulan di Jogja, 11 sampai 12 September itu ditemukan di sana bahwa ada senyawa baru namanya hexagamma-funon, pentagamma-funon, dan gamma-futon. Ini kenapa kok namanya gamma-fu? Itu singkatan Gajah Mada. Fu itu Free University Amsterdam, karena kerjasama dengan Amsterdam. Jadi kita ketahui kalau kita kerjasama dengan Amerika atau Eropa itu penemuan obatnya seperti itu ya. Jadi dipatenkan gugus-gugusnya sehingga mahal ya. Kalau nggak salah waktu itu habis 3 miliar ya. Membuat farmasi terkenal di dunia dengan PG-fenolnya, tetapi industrinya tidak dapat apa-apa. Karena apa? Karena belum berhasil jadi obat. Nah ini yang dipatenkan ya, ini namanya ya, ini R-nya, kodenya ya. Ini yang mengerjakan Profesor Dr. Sarjiman ya, waktu S3 Sandwich UGM dengan Free University ya. Jadi beliau yang masuk lab ya. Idenya dari Profesor Dr. Samhudi Rakso Hadiprojo sebagai promotor, dan promotornya satunya Henk Timmerman. Nah, saya juga sudah pernah melakukan modifikasi molekul ya. Gamma-futon saya ganti dengan apa isosternya ya, isosternya. Jadi di sini ada CH, C itu 4, H itu 1, 5. Saya ganti dengan N di sini. Tapi susah sekali, nggak jadi. Jadi selama 3 tahun itu saya kerjakan nggak jadi. Tapi saya ngajak mahasiswa itu jadi yang lain ya, jadi yang lain. Tapi sebenarnya untuk S3 saya, tapi karena nggak jadi saya nggak mantep, masa S3 bikin molekul nggak jadi. Akhirnya saya kasih anak S1 ya. Kalau nggak salah tiap tahunnya kebetulan saya dapat award ya 50 juta. Saya ngajak 5 mahasiswa untuk gratis skripsi. Nah, molekulnya jadi, tapi jadi yang lain dan itu bisa dijelaskan. Mereka dapat A skripsinya, A semua, cum laude semua. Saya mudah-mudahan dapat amal ya, karena saya nggak dapat data. Kenapa? Karena datanya nggak mungkin saya pakai untuk S3 ya. Ini juga ya, ini juga PGV 1. Ini juga masih ya, semuanya nggak berhasil sesuai target ya. Ayo jadi molekul yang lain ya. Untuk anak 1 nggak masalah ya. Yang penting bisa menjelaskan kenapa kok jadi itu. Jadi membuat molekul itu gampang-gampang susah ya, desain molekul itu. Kebetulan ide saya yang alketika tadi itu juga dibelandakan sama Allah menjadi alketika. Tadinya kan para hidroksivinylurea. Tapi penemuan klordiazepoksid itu juga seperti itu ya. Mau membuat obat A jadi B. Dan obat itu sampai sekarang klordiazepoksida sampai sekarang masih dipakai ya untuk penenang. Nah, tadi ini saya dapat obat desain molekul ya. 50 juta, ngajak mahasiswa, 5 jadi yang lain, dapat A cum laude. Ini juga 2010 saya dapat ya, 50 juta, ngajak 5 mahasiswa, dapat A semua cum laude ya.
saya belum berani pakai data, sehingga saya nunggu promotor saya pensiun, pernah tugas, saya mengajukan ide sendiri yang dari Alkitab. Tahun 2011 gagal masuk award karena foto saya dijadikan poster ya. Jadi masa jadi poster kok menang ya? Ya, nggak lucu ya. Ada foto saya di sini dijadikan poster ya, nggak mungkin saya menang di tahun ini ya. Tahun 2012 saya dapat menang lagi. Jadi 3 kali saya menang 50 jutaan ya. Yang ketiga ini sampai jurinya ada yang kenal dengan saya bilang, kemarin itu yang ketiga ini heboh Pak Hari. Lu kenapa? Banyak juri yang nggak setuju. Kenapa? Lo kok Pak Hari lagi dapat? Kok 3 kali? Biasanya kan 2 kali. Ya ada nggak? Kata juri yang kenal saya itu, penemu ronsen digital dari MIPA. Dia ngomong, ada nggak peraturan yang melarang 3 kali? Ya nggak ada. Kalau nggak ada ya harus menang. Akhirnya menang dan sekarang ditutup ya. Sejak saya menang 3 kali, ajang ini ya ditutup. Setiap dies biasanya ada dies UGM ada kategori proposal inovatif potensial paten terbaik ya. Nah itu apa? Sekarang ditutup karena yang menang saya terus ya. Nah ini waktu apa? Zaman siapa ini? Ini ada Bu Retma ini dapat juga insan berprestasi tahun 2012 ya. Kalau nggak salah ini sudah Pak Pratikno. Nah, kemudian saya biasa berbagi sharing tentang dongeng di beberapa universitas ya. Ada 70 sertifikat sebagai narasumber dan reviewer jurnal ya yang saya jalani selama di Fakultas Farmasi UGM. Nah, masuk Inovasi Indonesia 106, MH 2011 suatu energetik komputer operasional yang lebih aman dan lebih poten ya, 5 kali ini. 2014, 2017. Nah, disinilah saya kenal yang namanya Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Mungkin kalian ada yang belum kenal ya. Tanggal 10 Agustus tahun 1995 itu diperingati sebagai hari lahirnya Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, HTEKNAS ya. Saya tahunya setelah menang juga ya. Ternyata ada HTEKNAS ya. Dan di sana saya pikir dapat hadiah ya. Di UGM aja hadiahnya 50 juta. Ternyata di sana nggak ada. Hadiahnya adalah buku ini ya. Buku ini harus beli dan belum jadi. Sertifikatnya juga belum jadi ya. Jadi waktu datang diundang di Jakarta, saya datang pagi pakai pesawat, terus dengerin pidato Pak Habibie, terus dapat nasi kotak, terus pulang ya. Saya dapat saya. Hingga yang undangan yang kedua dan seterusnya saya nggak datang lagi karena sudah tahu pasti nggak ada hadiah. Nah, ini yang terakhir dapat 109 inovasi. Kemarin itu ditawarin lagi, Bapak ini ada inovasi yang sekian, yang sekarang 100 berapa ya? Nah, tapi paling lambat akhir Agustus dan saya kebetulan sibuk, nggak saya lengkapi. Sudah ada judul, ada isinya, tinggal melampirkan itu bukti, tapi saya tidak sempat ya. Nah, ini yang dapat dari Kemenkes ya, yang saya disuruh membuat 1 on ya. Waktu itu samaan dengan Pak Wakil Dekan, sekarang udah Profesor Nanang Farudin ya. Dia disuruh membuat, kalau saya 1 on, beliau 1 gram. 1 gram. Jadi kalau 1 on itu kan 100. 100 gram, beliau 1 gram. Karena apa? Karena ekstraksi dari tanaman ya. Saya lupa ekstraksinya apa ya, lupa saya. Ininya, molekulnya. Nah, jadi di sini saya sedikit nanti saya kasih video yang satunya ya, yang kelas B dan A ya, lanjutannya. Jadi di sini modifikasi molekul itu tujuannya apa? Ada nggak tujuannya? Meningkat aktivitas biologi seperti saya tadi ya, menjadi 1,96 kali, durasi lebih panjang, tingkat keamanan lebih besar, toksisitas, ya, efek samping. Efek samping lebih kecil, jadi saya aktivitas biologi lebih bagus, toksisitas lebih kecil, kemudian lebih murah ya, lebih selektif, lebih stabil, lebih ekonomi. Nah, saya yang lebih ekonomi. Jadi ada 3 yang
membuat modifikasi molekul saya itu punya perbedaan dengan paracetamol. Menemukan senyawa baru sebagai antagonis atau antimetabolit, menemukan gugus farmakophor. Ini tujuannya ya. Metodenya banyak sekali, ada yang penyederhanaan molekul, penggabungan molekul, adisi, aplikasi, hibridasi, dan seterusnya. Jadi ini nanti sama dengan di yang akan saya berikan video di kelas B dan kelas A. Sampai sini dulu, ada nggak ya yang bertanya? Belum ada? Belum ada, saya lanjutkan dikit lagi ya, supaya tahu apa istilahnya sejarah. Tahu sejarah tentang modifikasi molekul. Anda bayangkan, ya, ya, jadi ini. Nah, di sini saya cari contoh apa beberapa slide. Penyederhanaan molekul ya. Jadi ada pemecahan, penyisipan, pemotongan molekul dilakukan pada senyawa produk alam seperti kokain, tubukurin, morfin, dan kuinin. Contoh, kokain disederhanakan menjadi benzokain, prokain, tetrakain, dan seterusnya. Kita lihat betapa lamanya kerjaan zaman dulu. Kita lihat kokain tahun 1865. Dipotong, dimodifikasi molekul pada tahun 1890. Berapa tahun? 25 tahun. Memodifikasi satu molekul, bayangin. 25 tahun. Kokain menjadi amilokain, ya. Berapa tahun ini? 35 sama 4, ya. 39 tahun, bayangin. Jadi untuk memodifikasi molekul itu zaman dulu itu susah sekali, ya. Sangat susah gitu ya. Beda dengan sekarang. Kalau di luar negeri sehari jadi. Kalau di kita ya belum bisa. Kenapa? Karena elusidasi strukturnya harus dikirim ke LIPI atau ke LPPT ya. Kalau saya biasanya reaksi saya bisa sehari bikin alketika, tapi memastikannya harus kita kirim ke LIPI Tangerang ya. Jadi kalau kita mensintesis obat baru, saya bisa sehari, cuma obat baru itu menjadi apa, menjadi senyawa yang saya targetkan, saya desainkan atau tidak, itu harus dikirim ke LIPI. Dan nunggunya bisa mingguan atau bulanan ya. Tapi kalau datang sendiri katanya bisa ditungguin katanya ya. Kalau datang sendiri ke LIPI Tangerang saja. Nah, seperti itu. Kemudian ini yang berikutnya penggabungan molekul, ada yang adisi, misalnya ini dua molekul dijadikan satu, direaksikan supaya gandeng gitu ya. Ada yang replikasi. Nah, di sini yang menarik apa? Replikasi. Jadi pengulangan. Molekul saya tadi kan mirip ya. Bedanya apa? Kalau di sini kiri dan kanan sama dihubungkan oleh suatu S ya. Sulfur. Kalau saya kiri kanan sama para aminofenol tapi dihubungkan oleh suatu karbonil. Karbonilnya saya ambil dari urea ya. Ya, sehingga bahan saya adalah dari urea. Kalau Fred Apgar dari COS ya, dari COS bukan dari urea, saya dari urea dan itu rumit ya, rendemennya kecil dan lebih susah ya. Saya simpel dan lebih mudah. Nah, kemudian ada hibridisasi ya. Nanti videonya sama dengan kelas B dan kelas A. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan nggak ya? Jadi pertanyaannya dua ya. Oh, jadi dua sama dengan kelas B ya. Jadi kalau mau menang dengan kelas B harus nambah paling nggak satu ya. Jadi tiga ya. Kalau kelas A banyak yang nanya ya. Ada pertanyaan? Silakan. Atau harus ada hadiahnya pulsa gitu ya. Kalau nanya dapat pulsa gitu ya. Ada yang bertanya? Kalau tahun kemarin itu waktu presentasi beberapa kelompok diskusi sama saya ya. Ya mau modifikasi apa diskusi sama saya. Padahal saya bukan dosennya ya, tapi boleh-boleh aja ya. Jadi misalnya kalian nanti mau dikasih tugas apa, ingin diskusi kelompok ya bisa menghubungi saya tentang desain molekul. Ada pertanyaan atau pernyataan?
atau per apa yang pendapat ya. Silakan. Halo, halo, halo. Masih ada yang terjaga atau tidur semua? Penanggung jawab kelas masih terjaga? Masih, Bapak. Ada pertanyaan? Nggak ada? Untuk penjelasannya sudah cukup jelas, Bapak, Sudah menurut cukup. saya. Oke ya. Nanti saya kirim ini ya. YouTube saya ya, bisa belajar dari situ. Kalau tertarik ya, bisa subscribe juga. Oke, ini waktunya sudah 11.40 ya, jadi pas 100 menit. Ada yang bertanya nih, siapa yang kasih jempol? Ini saudara Andinar. Andinar, ada yang bertanya? Buatan Bapak, sampun. Ya, kasih jempol. Oke, makasih ya. Jadi itu saja kalau gitu. Karena ini pertemuan pertama dan terakhir ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kalau suatu saat tempat saya berada di dunia, kalian ingat ya, oh saya pernah kuliah dengan Pak Hari yang menemukan algetika gitu. Baik, kalau gitu kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Teman Bapak. warahmatullahi Semuanya, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik.